Assalamualaikum sahabat Umura. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang makanan halal. Hari ini kita akan membahas tentang makanan haram. Makanan haram itu apa sih? Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi dalam Quran dan hadis. Sebagai contoh, Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 bahwa kita sebagai seorang muslim itu dilarang, haram untuk mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, daging hewan yang tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, juga yang disembelih untuk berhala. Secara garis besar, makanan haram itu dibagi dua macam atau dua kategori, yaitu haram aini dan haram sababi. Haram aini itu apa ya? Haram aini itu haram karena zatnya. Jadi makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya oleh Al-Quran dan hadis dan tidak boleh dikonsumsi tentunya. Atau lebih gampangnya gini deh, haram aini itu haram yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya ya seperti tadi, daging babi, bangkai, darah. Ada pula contoh lainnya. Contoh lain dari haram aini itu yang berupa hewani, seperti anjing, ulat, buaya, babi, dan lain-lain. Ada juga yang berupa tumbuhan, nabati ya, seperti ganja, kecubung, serta daun yang beracun. Atau yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan itu akan membahayakan hidup kita. Seperti timah, aspal, logam. Sahabat Umura ada yang doyan aspal? Oke, fix garing. Lanjut. Ada haram sababi. Haram sababi itu haram karena ada sebabnya. Jadi ingat-ingatnya sabab. Sabab itu sebab. Misalnya, makanan yang tadinya halal bisa berubah menjadi haram karena dimasak memakai minyak babi misalnya. Atau makanan itu menjadi haram karena diperoleh dari hasil mencuri, menipu, korupsi, judi, atau hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain-lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan jenis-jenis makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah. Yang ketiga, makanan yang menjijikan, seperti kecoa, lalat, tikus, kecoa. Yang keempat, daging babi, udah jelas itu. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Keenam, makanan yang membahayakan seperti racun. Ada yang suka racun? Enggak kan? Kemudian makanan basi. Kemudian hewan buas yang bertaring. Itu juga tidak boleh, haram. Seperti anjing, harimau, kucing. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Semua hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Kemudian selanjutnya ada juga semua burung yang memiliki cakar yang digunakan untuk membunuh dan memakan mangsanya, seperti elang dan raja wali. Kalau ayam gimana? Kan ada cakarnya. Bukan cakar itu mah, ceker. Lagian ayam itu kan bukan burung. Oke, lanjut. Memakan makanan haram akan berakibat sangat fatal. Pertama, menutup pintu-pintu kebaikan. Jadi makanan haram itu akan menutup pintu-pintu kebaikan. Jika yang haram masuk dalam tubuh, beredar dalam darah, jadi daging akan menutup kebaikan. Contohnya, jika yang haram menutup pendengaran, azan berkumandang pun gak kedengeran, gak tembus ke dalam hatinya. Padahal tetanggaan sama masjid. Kalau seandainya masuk ke mata, akan sulit melihat yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk cepat. Dan yang paling bahayanya, jika makanan haram ini diberikan kepada keluarga, kepada anak-anak, maka
makanan haram ini akan menjadi cikal bakal generasi yang tidak soleh, karena akan sulit sekali mereka beramal soleh, jadi malas ibadah, jauh dari Allah. Wah, fatal banget kalau ini. Selanjutnya, makanan haram akan merusak kesehatan. Ini udah jelas banget, karena makanan haram ini biasanya nggak baik untuk kesehatan. Kemudian doa tidak terkabul. Wah, doa jadi tertolak. Seperti Rasulullah pernah menceritakan, ada seorang musafir yang lusuh berdebu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Rob." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perangkat hidupnya haram. Bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Nauzubillah. Dan puncaknya adalah menjadi santapan api neraka. Rasul bersabda, siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menghindari makanan haram. Terus gimana sih usahanya untuk menghindari makanan haram? Pertama, tanamkan dalam diri kita akibat-akibat yang tadi itu, yang bisa ditemukan dari mengkonsumsi makanan haram. Yang kedua, pahami jenis makanan haram itu, lalu hindari. Ketiga, yakinkan diri makanan haram itu akan membahayakan jiwa. Kemudian, jauhi pergaulan yang buruk yang mengarah kepada makanan haram. Jadi sahabat Umurah, agar terhindar dari murka Allah, mari kita menghindari makanan haram. Demikian pembahasan tentang makanan haram. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.